Haleluya, puji Tuhan. Dalam sebuah diskusi yang mana Allah yang hanya mengklaim dalam agama kaum bungsu, Allah diklaim sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Klaim ini didasarkan pada Qurannya yang diyakini sebagai wahyu ilahi. Namun di dunia yang semakin mengandalkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan, jadi muncul pertanyaan, apakah klaim ini cukup untuk meyakinkan kita sebagai umat manusia, ataukah diperlukan bukti empiris yang lebih nyata? Yang menjadi pertanyaannya. Kisah tentang Tuhan dan klaim keilahian telah menjadi pusat perhatian bagi kita sebagai penganut agama. Dan di satu sisi, klaim-klaim ini dianggap sebagai pilar keyakinan dalam keimanan. Sementara di sisi lain, spektivitisme selalu ada. Pertanyaan validitas klaim-klaim ini harus dibuktikan. Banyak pertanyaan yang muncul tentang konsep keilahian dan klaim yang datang dari berbagai agama. Apakah Tuhan hanya mengklaim kebenaran? Ataukah ada bukti nyata yang dirasakan oleh umat manusia? Ini menjadi renungan kita. Jadi bagaimana diskusi ini berlangsung? Mari kita buka hati dan pikiran kita agar kita bisa memahami makna dan artinya. Firman. Let me do that. Saya mengklaim saya adalah Allah, kamu percaya nggak? Tidak gitu ya, nggak Bibah yang di bawah ya kan? Hah? Yang gini tuh itu. Jadi nggak usah tanya ayat A B C deh. Pernah nggak ngidupin orang mati? Kalau nggak pernah ya udah diem aja. Masih kalah jauh sama Rasul Paulus ya? Kalah. Rasul Paulus pernah menghidupkan orang mati. Masih kalah sama Rasul Petrus ya. Rasul Petrus pernah menghidupkan orang mati. Lawan dulu dong Rasul saya. Baru lawan Tuhan Yesus. Lawan satu tangannya dulu aja. Iya, lawan Rasul saya dulu. Matiin orang pernah. Ular kobra udah berapa yang dimatiin? Sembahlah ular kobra. Tergandeng yang di itu loh, yang di perlintasan tol apa itu? Itu udah berapa itu memakan korban? Sembah dong. Mau ketimbang matiin kok jago. Gimana kerennya kalau sekedar mematikan gitu. Ular mematikan tuh, Fiverr itu ular mematikan. Sembah dong tuh kayak orang India, itu baru logis. Kalau nyembah yang bisa mematikan, oh apa hebatnya? Pak ya, cara mikirnya tuh gitu. Jangan takjub sama yang bisa melaknat. Jangan takjub sama yang bisa mematikan. Takjublah sama yang bisa menghidupkan. Oh gitu. Hitler itu berapa yang dibunuh itu? Sembah dong. Oh, Kim Jong Un. Kenapa nggak nyembah Kim Jong Un? Gitu aja, nyembah kok yang bisa matiin. Kerbau aja bisa membunuh tuh. Diseruduk kok pakai tanduknya, meninggoy kok. Ancep, maknyes, IGD, meninggoy. Sembahlah kerbau. Loh, gimana sih Bibah kok miris omongannya ya Allah loh? Ini logis loh. Ya nggak Bibah? Jangan bilang miris ya Allah. Loh kalian kan selama ini gitu. Kemarin tau nggak Pak Kucing? Ada yang DM aku. Nanti tak buka ya. Dia bilang kan, ayo kita percepat kematian kita berdua yuk. Sebutkan doamu apa, saya ini doa. Jadi dia mau ngajakin gua mubahala gitu. Di bang, ketimbang mempercepat kematian bang, lu datang ke rumah gua bang, bawa pisau, tancap, selesai, nggak perlu bawa nama Allah. Sampai segitunya ya. Oh iya, ngeri, ancamannya tuh bukan lagi tuh. Kalau ngata-ngatain tuh udah biasa.
Ngeri. Shalom Amang Beri Manurung. Diam-diam baik kok di bawah. Kita bikin romantis. Agak lain. Nggak aman Agatha. Los lah, mau aman nggak aman, oh bodoh amat lah. Bentar ya, nyimak dulu. Iya Bang Beri. Cuaks katanya. Kata tikus dalam bahasa Hebrew itu akbar. Kok tahu kau Tora Akira? Emang itu tikus. Lagi teleponan sama Islam. Marah. Iyalah. Tetap tak gas lah. Waktunya diinin ya. Selesai. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Ini 300 orang ngapain kalian di sini? Cuma nengok gua sama Pak Kucing. Ini ada yang mau ini bertanya nih. Oh, udah cerdas semua ini. Ya. Selamat malam Kak Hana. Tap-tap. Kau nandar, jangan ngintip aja. Kok tahu kok dia masuk? Pengen memandang Kak Agatha yang cantik. Oh bayar. Nggak ada yang gratis kok, ke toilet aja yang bau-bau bayar. Mandang aku kok nggak bayar. Kak Agatha bahas tentang orang Israel hari ini dong, antikris. Mereka itu antikris yang menolak Yesus itu datang sebagai Kristus. Yang menolak Allah itu datang sebagai manusia. Kak Agatha lagi kasmaran nyanyinya romantis mulu. Iyalah. Masa lagi kasmaran nyanyinya lagu kematian? Aku mah kafir, aku mah kafir. Enggak mungkin aku nyanyi itu. Wis aneh. Dewa India lebih hebat. Nah itu Bang Yosi apa Yopi? Haleluya cuy. La ilah, namamu pembasmi nyamuk. Kau tukang ini, oh ini Baygon ini Pak Kucing. Ada akun Baygon, namanya pembasmi nyamuk. Dek, nggak ada yang lain dek. Agatha wajahnya mirip Bang Meta. Nama akunnya damai itu baik. Typinganmu kok nggak damai ya? Kayaknya nama nggak sesuai gitu loh. Baygon naik aja Baygon. Haleluya, haleluya, haleluya. Naiklah, naik, jangan nggak naik gitu kan. Sudah malam Agatha tidak alif lam mim. Oh enggak, aku tuh udah tidur, jadi aku udah nggak alif lam mim lagi, alif lam ra. Jadi alif lam ra itu artinya kalau disatuin nyeri. Mutawafika dulu ya Kak. Nah bagus. Pak Kucing tahu nggak Pak Kucing? Kalau mutawafika itu artinya tidur. Enggak, aku nggak bisa bahasa Arab. Wafat itu artinya tidur. Jadi kira-kira Pak Kucing kapan mau wafat? Nunggu Sering wafat siang nggak? nunggu 9 nyawanya habis, ini masih ada 8. Bukan, wafat itu kan tidur. Kira-kira Pak Kucing kalau hari-hari itu sering wafat siang nggak? Kadang iya, kadang
Ini ada yang main HP sambil wafat. Main HP sambil tiduran. Astaga. Aduh. Agak lain ya bang ini. Naiklah temen Islam, naik. Apa benar Lazarus tidur? Iya, dia tidur. Tapi dia kan tidurnya di ini, di antara orang mati. Kalau kita kan tidurnya di kasur. Tergantung tempat ya. Jadi wafat itu artinya memang tidur. Ya, tidur itu artinya mati. Ya, matinya ini di mana? Tidurnya ini di mana? Gitu. Agatha lagi nunggu bebek kuning. Ada, bebek kuning ada di sini. Halo, Halo kak, Vicentia, silakan. kurasa ada Kristen semua kak yang nonton kak, nggak seru lagi. Ya udah, aku dibawa kalau gitu. Enak aja kok bilang nggak seru. Nggak bisa ya, roomku ini nggak bisa dibilang nggak seru ya, harus seru. Orang tiap hari saya menyerukan, tek, Kidung Keagungan. Kayak gimana tuh Pak Kucing? Apa itu? Sambil menyanyi dan berseru, tek, menyerukan Kidung Keagungan. Yang Romo kalau mau ini loh, mau perjamuan itu. Enak aja bilang roomku nggak seru. Kau yang bikin nggak seru, turun aja kau kalau bilang nggak. Kayak gitu sudah kalian jangan macem-macem ya. Agatha saya tiap malam sudah wafat, iyalah. Wafat lah, kalau nggak wafat nanti kita tuh badannya alip lamrah, nyeri. Seru. Awas kalian ya kalau nggak ngaku roomku ini nggak seru ya. End life nanti aku, awas kalian. Ngaku kalian, ngaku. Ya, Lumban Raja, halo. Halo, selamat malam Bu. Malam Pak Ya, Lumban. selamat malam Pak. Ini saya baru pertama ini masuk ke kembalnya Ibu Agatha. Itu judulnya kita Yesus adalah Allah dan Tuhan. Benar Bu ya? Nah, topiknya sudah sejauh mana tadi Bu ya? Kalau orang-orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, kenapa Bu ya? Silakan Pak Kucing. Ini Pak Lumban yang di reform biasanya kan? Bukan? Iya benar Pak, benar. Tapi dibilang tadi nggak seru-seru ini terus ini. Cuman mungkin saya bukan orang tepat naik ke atas ya. Saya tadi naik daripada nggak ada naik teman-teman gitu. Udah, kalau nggak tepat turun aja Pak. Ini kan aku mengabulkan keinginan kalian kan. Room ini nggak seru, lempar kan. Nggak tepat kau, lempar kan. Selesai. Di sini ya, jangan sok-sokan gitu loh. Kan biar seru kan. Saya bikin romantis kalian. Agatha Unang Songoni, sabar Joinang. Nggak bisa bang, bawaannya mendidih darahku. Ih, marah pula kau Pak. Siapa yang nyuruh kau buka kamera Pak? Apa hak kau di sini buka kamera kalau nggak aku suruh Pak? Oh, Raimu elek. Tolong ya. Halo, selamat Cukup malam, Bu. hostnya aja di sini yang open cam, ya. Gak usah. Nanti ayam saya kaget semua. Nih teman-teman saya ini kaget. Jangan open cam. Di sini nanya aja. Nanti kalau misalnya tak suruh buka mukamu, kalau ada yang mengancam, baru kan Bapak nggak ngancam saya. Jangan buka kamera Pak, jangan. Belum saya suruh Sherlock open cam, jangan ya. Please. Ini hargai peraturan di room saya, itu ya. Oke, teman-teman ya. Anjrit kita ayam. Kan kalian orangnya suka kagetan, jadi ayam gitu loh, kayak Ruben and Onsu gitu.
Jangan ya Dik ya, jangan. Banyak kali cerita kau. Loh, hadismu itu cerita semua kok. Cerpen, cerbung. Loh, Baginda kau wajah dapat wahyu itu telah menceritakan itu cerita semua itu. Gimana? Jangan gitu dong, telah menceritakan kok cerita. Belum itu. Iya, salam Pak Kulman. Aku cuma mau tanya itu. Teori Darwin itu sebenarnya Darwin itu beragama apa ya? Karena dia berteori kalau kita tarik ke Alkitab masuk nggak, nyambung nggak dengan Alkitab teori dia itu? Silakan Pak Kucing, mau jawab nggak Pak Kucing? Teori Darwin yang mana? Yang evolusi atau yang apa? Ya evolusi betul, manusia berasal Kalau dari yang evolusi itu jelas bertentangan dengan Alkitab. Karena evolusi itu dia bisa menjelaskan akhir proses sama awalnya. Tapi pada faktanya yang terjadi ini finalnya gitu. Harusnya kalau memang dia teorinya itu benar, minimal dari langkah-langkah misalnya ada 12 langkah evolusi. Minimal bekas-bekasnya yang langkah 8 atau 9 atau 10 atau minimal langkah 11-nya itu masih ada jejaknya. Tapi faktanya sekarang nggak ada. Dan kalau dicarikan ayat Alkitabnya nggak sinkron juga. Nggak sinkron, iya. Kalau kita baca Alkitab, terus kita mengikuti teori-teori yang asal manusia, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Tapi dia berdasarkan apa berteori menciptakan teori seperti itu ya? Ilmu pengetahuan, sains itu suatu teori yang terbukti secara empiris dan paling terakhir, paling update itu yang dipegang. Tetapi ilmu pengetahuan sendiri mengeluarkan dalil bahwa teori-teori yang ada sekarang akan bisa dinyatakan salah kalau terbukti ditemukan bukti-bukti yang baru. Jadi dengan kata lain, teori ilmu pengetahuan itu tidak valid, tidak absolut. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kebenaran yang absolut mutlak ya Alkitab. Udah final. Betul. Iya, gitu. betul. Nah, itu tapi kadang-kadang kalau aku baca-baca terus aku bayangkan lah awal dari dia mempunyai sains seperti itu, muncul pola pikir dia itu kemana, peradaban mana yang dia pegang ya. Itu memang kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan Darwin sama Lamarck sendiri kan sampai sekarang ini memang yang paling banyak didukung itu memang teori Darwin. Tetapi perdebatan itu belum selesai sebenarnya antara teorinya Lamarck sama teorinya Darwin. Tapi di beberapa negara hal itu tidak menjadi suatu masalah ya. Iya, ya nggak tahu ya Pak ya. Oke lah, itu lanjut. Tetap semangat Itokku untuk memberitakan kebenarannya itu, dan Pak Kucing juga thank you. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Saya sih kalau dibilang keturunan dari kera saya nggak mau. Karena kera itu kalau kita bisa lihat ya, kera itu nggak bisa menyatakan dirinya kera, betul nggak Pak Kucing? Iya, nggak punya Dia tidak pernah kesadaran. berkata. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kemampuan berpikir. Sama seperti manusia. Sementara Allah menciptakan, ini lebih relate ya, ini logis ya. Kalau dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Loh, Allah itu mampu memperkenalkan dirinya. Manusia juga demikian. Monyet tidak. Lebih relate mana? Langsung patah kan teori Darwin kan? Betul.
Mau dia katakan berevolusi gitu, tetap aja evolusi itu kan perubahan yang sudah ada gitu, betul nggak Pak Hope? Evolusi Yang sudah, itu perubahan dari bentuk yang lalu kepada bentuk yang sekarang, itu evolusi. tapi materinya ada kan? Ada dari materi Nah, ke sekarang saya materi. tanya, apakah monyet itu berpikir? Monyet berpikir tetapi tidak berkesadaran. Hmm, Berkesadaran itu pribadi. Jadi misalnya kesadaran secara rohani ya. jasmani dan rohani. Jadi misalnya kita kayak saya dengan kamu, ini kita sedang pribadi versus pribadi. Lah monyet itu naluri, bukan kesadaran dia. Hanya insting, betul. Heeh. Shalom ya yang baru bergabung ya. Silakan naik aja ke atas kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa nih? Cuman mirip berarti nggak berarti sama. Mirip nggak berarti sama, maksudnya dalam konteks apa nih Bang AGG? Sumpah host apa ini? Muka hostnya bikin muak. Kenapa? Kok muak? Kok nengok aku tapi tiap hari kau ada aja di roomku. Aku bingung loh Pak Kucing. Iya, muak tapi kok lihat ketagihan berarti kamu muaknya. Hmm. Misal ya, kalau saya muak makan apel, saya nggak akan makan lagi. Ini muak Iya, kok tiap hari dimakan. iya. Berarti favoritnya dia muak muntah-muntah gitu. Jadi hobi dia. Berarti kamu suka kali nengok mukaku ya. Ya Erik ya. Kemarin dia bilang apa ya kemarin ya? Sumpah muka hostnya ngeselin. Kemarin ngeselin, hari ini dia muak. Besok apa lagi Bang? Pokoknya jangan sampai terus suatu hari nanti kamu bilang muka osnya bikin rindu gitu. Awas kamu ya. Jangan bilang besok kangen ya. Bahaya. Jijik lihat hostnya. Jijiknya di mana ayo? Coba yang bilang jijik itu coba naik ke atas ya. Terus kamu ngomong sama aku. Aku jijik lihat kamu Mas. Jijik gitu. Coba. Afid, kalau Joseph bilang ortodoks menyimpang, coba suruh dia membuktikan menyimpangnya itu apa gitu. Karena secara dogmatis Katoliknya dia yang ritus timur itu ngeplek dogmanya 99,99% itu sama dengan ortodoks. Jadi kalau Joseph bilang ortodoks itu menyimpang, berarti dia sedang mengatain Katoliknya sedang menyimpang. Dan emang iya gitu. Katolik itu menyimpang. Katolik Roma ya. Karena kami juga Katolik masalahnya. Si Afid itu Islam. Pak Ya nggak Kevin, usah ngomongin, nggak usah gini ya. Karena kalau bilang
yang ngomong ortodoks itu adalah menyimpang. Lah Yosef ini apa? Otoritas dia apa? Ya kan? Loh, kalau nggak punya otoritas gimana? Lagi pula keputusannya Katolik Roma itu mengakui 7 sakramennya ortodok itu sah dan diakui loh. Jadi kalau umatnya terus bilang ortodoks menyimpang itu berarti dia sedang melawan ketetapan dari para klerusnya. Oke, ini ada Pak Rizky Awaludin. Silakan Pak Rizky. Ya, selamat malam Agatha. Tadi dengar-dengar membahas apa? Masalah Joseph ya? Anda siapa? Saya manusia. Loh, manusia mana pernah bang ngaku saya manusia? Pasti kau akan menyebutkan namamu bang. Oh, itu kan sudah tahu. Rizky Awaludin. Anda Islam Kristen bang? Ini Anda Islam bertanya apa Kristen? ditanya? Anda Islam Kristen bang? Alhamdulillah Islam. Islam Sunni apa Syiah bang? Sunni apa sih? Itu maksudnya apa? Loh, mazhabmu siapa? Oh, Imam Syafi'i. Sunni ya? Oh, Sunni kalau Imam Syafi'i ya. Loh, ya nggak tahu kamu. Imannya sendiri dia nggak tahu gimana sih bang? Konyol. Agak lain. Tanya Syiah pun jangan-jangan dia nggak tahu itu Syiah apa. Yang penting bisa kalian membuat kalian ketawa pun aku bahagia. Wih, sok berkorban. Abang tahu nggak bang? Yang paling bikin Allah bahagia sampai dia ketawa itu apa? Tahu nggak bang? Apa? 2 orang saling membunuh bang. Jadi kalau Anda mau bikin Allah ketawa bahagia, saling bunuh lah bang. Ada hadisnya. Faslap, maju. Jangan saling bunuh. Gimana kamu ini? Duh, ada loh. Kalau tak tunjuk cemana. Loh, ini Allah sampai ketawa loh. Hadis itu kan Itulah kurang hadis, lebih hadis gitu. maudu, hadis yang maudu tuh kan. Kalau hadis makrifah ada nggak? Maudu. Kok kira apa maudu? Makrifah. Arifah. Mak Vera, mak apa lagi? Yesus adalah Allah dan Tuhan. Benar itu. Nggak ada O-nya di situ bang. Nggak ada Allah. Allah. Bukan Nggak Allah ada. ya. Itu kan L-nya 2. Masa kalau Kalau Allah L2 tuh L-nya dibacanya jadi 1 O gitu. Bentar. Kalau- Kalau L-nya double emang dibacanya jadi O gitu. Allah. Bukannya O. L-nya kan al. Bukannya Terus Allah. mana huruf Berarti O-nya? kan L-nya 1. Mana O-nya? Terus Yang mana nggak O-nya? ada. Oh, kok Kalau keluar nya kata Allah, kamu kenapa? unemnya jadi Allah? Enggak, itu kan L-nya 2 tuh. Kalau Terus nya coba Allah dibacanya yang apa? kalian sebut, kalau nya Allah yang kalian sebut rajin biasanya itu L-nya 1. Jadi Allah. Nah, Allah. Nah, kalau L-nya 2 bacanya gimana coba? Allah. Enggak pakai O kan? Allah. Coba baca secara utuh. Allah. Baca secara utuh coba stiker saya. Bisa nggak? Yesus adalah Allah dan Tuhan.
Terima kasih sudah mengakui. Iya, karena Yesus ini Makasih ya langsung Bang. dari Ini keren Allah. ya. Ini satu-satunya Islam yang mengakui Yesus adalah Allah dan Tuhan. Terima Karena kasih dia ya tidak Bang. karena dia tidak melalui wahyu, Mbak Agatha, tidak melalui Jibril, maka dia bisa dikatakan ciptaan Allah yang menyerupai manusia. Nah, gitu. Ngomong apa ini? Iya, itu Yesus itu zatnya emang makanya dia banyak bisa menghidupkan orang mati. Itu kan kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang mana Bang? Ya mukjizat itu tadi, dia akan diberi kitab Injil. Kami dari Islam pun mengimani itu. Dari Nabi Musa, dari 25 nabi kan, Nabi Benar Bang. Taurat, Zabur, Injil, itu kami imani. Ya sebentar. Taurat, Zabur, Isa Injil, diberi Quran. kitab Injil, betul? Isa Hah? diberi kitab Injil. Iya, Mana kitabnya? Coba tengok. kitabnya. Hah? Cari di YouTube ada, Mbak. Saya Ngaku ngasih Isa- kitab kok Isa- nggak ada kitabnya. perjalanan Nabi Isa ada di YouTube. Tinggal buka Saya aja, Mbak. tanya, jangan YouTube. Kau sejak kapan rukun iman itu salah satunya beriman kepada YouTube? Saya baca rukun iman nggak ada beriman kepada YouTube, Bang. Kalau kamu mengatakan Mbak, bisa Allah aja. memberikan Isa kitab Injil, kitabnya mana? Coba, minimal umatnya punya kitab yang diberikan Injil itulah, sama Injil Isa. Ya nanti saya pesan di Shopee ya. Mudahan ada. Kalau pesan di Shopee, emangnya firman atau wahyu Allah itu dari Shopee? Mungkin dari kurir, Mbak. Kurir, ngomong-ngomong kurir ya, ngomong-ngomong kurir ya. Ternyata Jibril ini adalah kurir ya. Oh, bisa dikatakan begitu. Kalau zaman sekarang Oke. dia menyampaikan barang ke tempat yang pas. Nah, nggak sampai salah alamat. Kira-kira Jibril itu bawa barang nggak? Ya. Ya, jangan barang, Mbak. Gimana kamu ini? Jadi yang dibawa Jibril itu apa? Ya, apa yang disampaikan Allah Ta'ala. Berarti Jibril ini utusan? Mbak, ini kan Mbak. Harusnya saya yang bertanya kepada Mbak masalah keimanan Mbak. Paslap, udah nemu belum hadisnya Paslap? Hadis apa? Yang tadi? Loh, bikin Allah bahagia dong, sampai ketawa terbahak-bahak. Ya itu ini udah ready. Cuman aku tadi tertarik Agatha. Salam ya. Ya, salam. Tadi Pak Rizky mengatakan Islam mengimani kitab apa? Injil ya? Mempercayai akan adanya kitab Injil. Mengimani nggak Pak? Atau dan kitab Taurat gitu? Mengimani dong, itu rukun iman kok. Enggak, maaf. Tapi lucunya. Gua klarifikasi ya, salah tadi. Iya, tapi lucu. Mempercayai adanya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, gitu. Gua klarifikasi, gua mohon maaf ya. Oke. Sebutin rukun iman, Pak. Rukun iman kan ada 6, coba. Beriman Iman. kepada. Coba. Sebutin rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Terus? enggak berhitung, enggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting disebutin aja tuh 6 rukun iman. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul,
Satu lagi, Apa ya? Satu lagi ya. beriman kepada kitab kita. Itu. Iya, ya. Makasih Agatha udah dikasih tahu. Nah, berarti Anda beriman kepada kitab apa tadi, Paslap? Ada kitab-kitab sebelumnya, betul ya? Oke, tapi lucunya Pak, Nabi Anda kok berbeda dan agak lain Pak. Karena di hadis Bukhari 6987 dikatakan di sini apa? Telah menceritakan dari Abu Hurairah berkata, perhatikan ya, ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkan dengan bahasa Arab untuk pemeluk Islam. Seputar bersabda, perhatikan, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Katakan saja kami beriman hanya kepada Allah. Katanya mengimani Taurat Pak. Kenapa Nabi kok nggak mau dengar? Dikatakan jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Ini katanya mengimani. Lah kok malah kayak gini? Kata Nabimu Pak. Gimana itu? Berarti rukun imannya gagal langsung ya? Kita bikin romantis, bikin. Iya, mungkin rukun imannya Al-Quran. Saya buka rukun iman lagi ya Mbak Agatha ya nanti ya. Oke. Jadi Silakan, saya Anda mau mau nanya. bertanya nggak nih? Dari tadi Boleh, saya boleh. mulu yang ditanyain. Boleh. Oke, makasih. Kalau setahu saya, yang namanya pencipta itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, di sini kan ada yang namanya Bentar, alasannya setahu Anda pencipta itu tidak beranak dan tidak diperanakkan itu alasannya apa? masa yang menciptakan diperanakan. Oke. Di dalam iman Anda beriman kepada Jabur nggak? Meyakini adanya Jabur, tidak mengimani, kami hanya mengimani Al-Quran. Oke. Di dalam Mazmur 7. Lah kok saya bukan. lagi yang ditanya? Bentar. Ini saya mau mengatakan ya. Mana kamu Asumsi ini? Anda. Loh, ini kan saya mau jawab pertanyaan Anda. Asumsi Anda yang mengatakan pencipta itu tidak diperanakkan, tidak memperanakkan itu salah. Di dalam Mazmur Daud, Allah itu sudah mengatakan, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Di dalam Mazmur 7 ayat 2. Nah, kenapa Allahmu ini katanya menurunkan kitab Jabur, tapi dia nggak pernah baca kitab Jaburnya? Tolok ukur kamu dengan mengatakan pencipta itu tidak diperanakkan, loh ini Allah yang mana yang datang kepada Daud? Allah yang datang kepada Daud nih, Daudnya ini ya, Daud yang dari bangsa Israel ya, mengatakan hal demikian di dalam Mazmur 7 ayat 2. Gimana sih Allahmu ini? Kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Apa kayak kadang-kadang dia lupa ingatan terhadap apa yang dia firmankan gitu. Gimana nih Rizky? Lah kok saya lagi yang ditanya? Nah Saya itu loh. tadi tolok ukurmu sebentar. Tolok ukurmu mengatakan kalau pencipta itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu wahyu yang datang kepada Daud mengatakan demikian, bahwa dia telah memperanakkan anaknya, yaitu firman tadi. Itu. Jadi kalau kamu memberikan tolok ukur pencipta itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, maaf ya, nih, batu saya ini nggak beranak dan tidak diperanakkan. Apa bisa saya bilang batu adalah pencipta? Enggak, Yesus kan lahir dari kelamin yang mengeluarkan pipis, air kencing, di situ dia lahir. Masa itu Tuhan? Ya mana main?
Oke, tanya mamamu, kamu dikeluarkan dari air pipis atau enggak? Dari Itu dulu minimal. dari vagina, vagina. Oke, dikeluarkan dari tempat kencing enggak itu? Iya, sama kayak Yesus. Berarti Enggak, kan saya Yesus tanya, manusia, bentar, dia kamu diberi dilahirkan mukjizat dari oleh tempat Allah. kencing? Yesus Sabar, itu kamu diciptakan oleh Allah, Mbak. gini bro. Kamu nih kayak nggak pernah belajar biologi ya. Kamu itu dikeluarkan dari tempat kencing atau bukan? Kalau yang namanya dikeluarkan dari tempat kencing, kamu kencing. Ya, lo kamu tuh, kalau kamu kencing ya kamu kotoran. Kamu nggak bisa ngomong. Ini kan kebodohan. Namanya tempat keluar kencing, yang keluar pasti kencing. Masa manusia, blow on? Ini mulu. Maha tolol kamu. Tulul. Tahu tulul? Lah kamu itu tulul. Udah tahu tempat keluar kencing. Yang keluar ya kencing, kok keluar anak. Ya minimal belajar dulu biologi. Baru mau Al-An'am ayat 101 tak ada turun. Apa tuh? Tidak Suruh punya naik istri. lagi aja si Tidak punya tulul istri. tadi. Iya. Itulah. Oh, agak botol kamu. Kamu dikeluarkan dari tempat kencing, pasti kamu kencing. Kok jadi manusia? Berarti kamu bukan dari situ. Madu rasa, Dek. Ya, selamat malam, salam kenal semua ya. Saya dari Sulawesi Selatan. Terima kasih host sudah melihat. Ya, silakan. Coba bukain aja Fastlab. Apa? Tentang apa nih? Itu, yang tadi kamu bilang. Al-An'am? Allahmu Oke. tidak beranak dan tidak diperanakkan tadi. Ayat. Oke. Ya. Di sini jelas ya di Al-An'am 101 alasan Allah Islam tidak punya anak ya karena ini kita lihat. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Betul. Padahal dia tidak punya istri. Berarti apa tak? Silakan. Itu Rizky, gimana tuh? Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, sudah kan dikatakan. Berarti Bagaimana dia mempunyai anak, dia menciptakan segala dan sesuatu di Mamotoi itu membahas Yesus itu. betul. Ini tentang Allah kamu ya. Berarti di sini Iya. dimaksudkan apa? Allahnya Islam itu tidak bisa mempunyai anak karena tidak punya istri. Berarti dia seorang suami laki-laki Allahmu. Dia jomblo, bro. Allah kamu jomblo. Pak, saya tanya dulu ya. Paslap, kamu bisa punya anak nggak? Bisa kalau punya istri. Kalau kamu punya istri bisa nggak punya anak? Bisa dong. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Ya Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Nah, bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Loh, ini Allahmu yang nanya sama kami. Bisa Allahmu nanya sama kami, bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Maksudnya gimana Allahmu ini nanya? Ini gimana sih? Padahal Ini dia perkataan tidak siapa sih? dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Halo, sebentar, ikut gabung dong. Silakan Bang Aldi mau nanggepin, silakan. Iya, itu kan badi'us samawati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Wallahu alam bimuradi bihaqiqati bidzalik. Badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata di situ ada badi'u. Kata badi'u menurut gramatika Arab, menurut ilmu balaghah,
menurut ilmu balaghah itu kata badi'u itu penciptaan tanpa contoh. Makanya kenapa diawali dengan kata badi'u. Allah menciptakan langit dan bumi wal ard tanpa ada contoh sebelumnya. Itu dulu satu. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Padahal dia tidak bagaimana mungkin, ya kan? Soibah apa? Dia mempunyai Temen apa cewek. itu? Iya. Begitulah perjalanan diskusi yang topiknya yang dihindari oleh kaum umat bungsu. Ialah yang hanya mengklaim dan mengklaim tentang makna keilahian dan bagaimana manusia harus memahami dan merasakannya. Allah yang sejati bukan Allah yang mengklaim kekuasaan melalui ancaman atau hukuman, melainkan juga menunjukkan kekuasaannya melalui kasih atau kebaikan dan kemampuan menghidupkan baik dalam arti fisik maupun spiritual. Jadi banyak poin yang bisa kita dapatkan di sini kalau kita menyimak. Dan semua ini kita sajikan dengan data dan fakta agar bagi kita semua para pendengar apologet menjadi suatu renungan dalam diri kita agar kita teguh dan tetap di dalam yang jalani keyakinan kita mengikut Yesus menjadi pilar keyakinan dan keimanan. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi Allah yang sejati, hakim yang lurus, dan penasehat yang ajaib tumbuh di dalam diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati.